Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi hadir kembali menjumpai para siswa-siswi dimanapun Anda berada. Saat ini saya tetap concern untuk memberikan pembelajaran IPA. Pada saat ini yang akan kami sampaikan adalah materi IPA bab 1 mengenai pengamatan yang akan diberikan dengan pembelajaran yang sangat asik. Adinda yang kami cintai, tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 masih bab 1 ya. Saat ini yang akan kita pelajari mengenai ampere meter, intensitas cahaya, suhu, dan materi-materi yang menyangkut tentang suhu. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya untuk memberikan support pada kami supaya kami tetap eksis membuat YouTube pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anakku tercinta, ampere meter harus dipasang secara seri dalam rangkaian untuk mengukur arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Jadi, ampere meter pada waktu kita menggunakannya itu harus dipasang secara seri pada suatu rangkaian listrik. Nah, di dalam rangkaian itulah ampere meter akan mengukur arus listrik. Ya, akan mengukur arus listrik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah suhu, yaitu penggunaan satuan suhu yang kita kenal itu beraneka ragam. Nah, kalian harus ketahui banyak satuan-satuan suhu yang digunakan. Marilah kita pelajari mengenai satuan-satuan pada suhu. Di negara-negara barat, satuan suhu yang familiar digunakan yaitu Fahrenheit. Jadi, kalau di negara-negara barat itu satuan suhu itu adalah Fahrenheit. Namun, pada umumnya di Indonesia yang kita kenal adalah Celsius. Ya. Nah, kita akan mengetahui apa sih perbedaannya antara Fahrenheit dan Celsius. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri lebih familiar dengan Celsius. Nah, jadi saya tampilkan di sini ada perbedaan antara derajat Celsius dan derajat Fahrenheit. Yang berbeda adalah mengenai skalanya. Perhatikan pada gambar ya, perbedaan skala Celsius dan skala Fahrenheit. Alat ukur suhu disebut dengan nama termometer. Jadi, termometer ini adalah alat pengukur suhu. Anak-anakku sekalian yang saya cintai,
Oleh karena itu, nama termometer sering disesuaikan dengan jenis satuan suhu atau jenis skala yang digunakan. Begitu ya. Jadi skala yang digunakannya apa? Celcius atau Fahrenheit, maka nama termometer itu dikatakan Celsius atau Fahrenheit. Terminal negatif dan terminal positif skala batas ukur pada termometer. Nah, itu ya terminal. Sekali lagi, terminal negatif dan terminal positif skala batas ukur pada setiap termometer itu dari titik 0 sampai titik tertinggi. Pada reamur adalah 0 sampai 80, sedangkan pada Celcius 0 sampai 100. Satuan internasional untuk suhu adalah Kelvin. Meski demikian, kalian harus mengetahui antara perbedaan Kelvin, Fahrenheit, Celsius, dan reamur. Pada skala Kelvin, suhu tertinggi adalah 373 derajat Kelvin. Itu sama dengan titik didih air. Sedangkan titik terendah adalah 273 derajat Kelvin. Itu sama dengan titik beku air. Masing-masing wilayah menggunakan jenis termometer sesuai dengan familiar yang digunakan di suatu wilayah, khususnya adalah suatu negara. Mana yang lebih dominan digunakan? Itu setiap negara memiliki familiar termometer yang digunakan. Penggunaan termometer sangatlah mudah. Sebagai contoh, apa yang tertera pada gambar bisa diemut oleh mulut, bisa dimasukkan di antara ketiak badan, atau bisa juga disimpan di badan kita. Nah, itulah cara penggunaan termometer secara umum. Anda mungkin pernah mengukur suhu badan anak kecil atau melihat perawat mengukur suhu badan seseorang ketika di rumah sakit atau di puskesmas, atau pada waktu kalian berobat ke dokter. Di bagian ujung termometer terdapat sensor yang sangat sensitif terhadap suhu. Sensor ini adalah untuk menerima suhu suatu benda, ya. Nah, sensor ini adalah akan sesuai dengan suhu benda. Untuk mengukur suhu, Anda cukup meletakkan atau menyentuhkan ujung termometer tersebut pada benda yang akan diukur. Jadi ujungnya harus menempel ya terhadap benda yang akan diukur. Suhunya lalu membaca
skala atau hasil pengukuran suhu. Begitu ya. Selanjutnya, kita mengenal dengan istilah cahaya. Cahaya sangat penting bagi kehidupan manusia. Cahaya membantu aktivitas manusia. Ya. Nah, itulah yang dinamakan intensitas cahaya sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa cahaya, maka di muka bumi akan menjadi gelap. Bayangkan dunia tanpa cahaya, maka akan mengakibatkan gelap gulita. Dimungkinkan tidak akan ada kehidupan, karena kehidupan juga dibantu oleh adanya cahaya. Karena cahaya merupakan sumber energi bagi kehidupan. Anak-anakku sekalian, pernahkah Anda melihat atau mendengar tentang alat ukur cahaya? Seperti inilah alat ukur cahaya yang sering digunakan. Gitu ya. Alat untuk mengukur intensitas cahaya adalah kandelameter atau lux meter. Itu nama alatnya. Satu bisa juga kandelameter atau lux meter. Ya. Nah, pada gambar itu adalah alatnya adalah lux meter. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk Ananda siswa-siswi SMP kelas 7. Semoga materi ini bisa kalian pahami ya. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kalian kurang paham ya. Maaf sekali lagi. Maka dari itu pada waktu menonton YouTube ini alangkah indah dan baiknya didampingi dengan buku IPA jilid 1 ya. Sekian, terima kasih. Semoga kalian cerdas, kalian pasti bisa. Jangan lupa subscribe, like, dan share.